السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولمشايخنا ومعلمينا ولعلمائنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, para jamaah, juga alhamdulillah ini banyak anak-anak ya, ini langkah baru ya, mudah-mudahan anak muda pun banyak. Ini masih anak tanggung ya. Anak muda banyak, anak gadis banyak ya, karena itu yang diharapkan Rasulullah. 7 golongan dijamin mendapatkan naungan dari Allah. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah. Ada pemuda, ya masuk pemudi yang nasya'a, tumbuh kembangnya ya dalam rangka ibadah kepada Allah. Nah, ini kalau kita berhasil yang tua-tua ini merajut mereka ya, mengikat mereka, menyatukan mereka, menyadarkan mereka, Masya Allah. Dan itu sangat perlu kita ya. Gara-gara kopat kapit ini banyak sekali anak-anak kita lari dari agama. Nah, itu nggak dipikirkan sama pemerintah kan gitu kan, takut wabah saja. Oh, mati itu nggak perlu ditakuti. Tapi kalau mati hati, mati akhlak, rusak mental, walaupun sudah direvolusi katanya, gitu ya, itu yang paling bahaya, itu yang paling gawat. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anakku ya, senanglah kalian bergaul dengan mak kalian, ayah kalian, atuk kalian di sini. Nah, alhamdulillah bagus. Ya, kalian lah yang gantikan kami ini nanti. Nah, jangan atuk-atuk aja azan. Tak sampai hayya 'alas shalah. Habis. Ya, kalian lah yang gantikan atuk-atuk kalian di sini ya. Nah, gantikan apa-apa kalian. Nah, semangat kalian. Saya senang kali kalau ada anak-anak ngumpul-ngumpul mau diajak. Baik, maka kami pun tiap malam Ahad kami punya yel-yel. Malam Ahad berselawat. Nah, kami kumpul-kumpulin. Medianya yaitu selawatan pakai rebana. Ya, ibu-ibu saya todong. Bu, lemet saya bilang. Bakwan. Ya, itunya itu bikin senang gitu ya. Tak seberapa, tapi itu menyenangkan. Nah, mudah-mudahan kiranya adalah generasi-generasi kita khususnya di kampung ini, daerah ini yang akan melanjutkan ya kerja agama ini ya, mereka lah penyambung kita-kita ini. Amin. Salat beriring salam mari selalu kita sanjungkan tertuju untuk junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kiranya kita semua akan mendapatkan syafaat beliau dari kemudahan kal anati amin ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-27. Nah,
Berkata Allah Ta'ala. Ini jadi agak kurang ngegas karena musim dingin. Angin pun koncang. Ya. Nah, jadi katanya banyak yang melaut sudah di laut tak bisa pulang. Yang nak melaut tak bisa melaut. Nah, mungkin sampai ke Medan sana angin koncangnya, dingin di Medan. Nah, dia nggak koncang-koncang lain, entahlah nanti ini karena pembukaan. Ya, mesinnya mesin solar. Nah, kalau solar itu awal-awal pelan dia, lama-lama koncang juga. Nah, kita tengoklah, tah koncang tah pelan saja. Nah, hai anak Adam, perbanyaklah ya olehmu, bekalmu dengan berbuat taat kepada Allah Ta'ala. Watazawwadu, ya kata Allah, berbekalah kalian, fa inna khairaz zad, ya fa inna khairaz zadi at-taqwa. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal, sebaik-baik bontot itu takwa. Takwa itu gak usah diartikan macam-macam, banyak kali bingung. Udah, takwa itu apa? Amal soleh, bukan amal salah. Jadi perbanyaklah olehmu, bekalmu, ya, dengan berbuat ibadah kepada Allah Ta'ala, karena bahasanya jalan surga itu amat jauh. Nah, nanti kalau cerita akhirat kan sekian, ada datar, ada mendaki, ada menurun. Itu semua nanti di sana. Makanya di sini perbanyak bekal supaya apa? Di sana tak ada warung nasi lagi, Pak, Bu. Tak ada orang lagi jual es kelapa muda. Kalau kami dari Medan lewat jalan biasa arteri, lelah sedikit, ya ngantuk sopir, pir turun. Nah, kan gitu. Apa? Bisa turun, makan, minum, goreng, yang minum es kelapa muda. Di akhirat ada lagi. Jauh. Ya, panjang, lama. Sampai nanti bagaimana saking lamanya di mahsyar itu orang sudah nggak tahan. Akhirnya bikin keputusan. Apa? Abul Bashar siapa? Bapaknya manusia itu siapa? Nabi Adam datang. Adam, kau bapak manusia. Nggak berani. Nggak berani. Jadi kalau para nabi, para rasul aja takut, bagaimana dengan kita? Ini belum yang sesungguhnya, masih di mahsyar. Saking lamanya, nggak tahan. Yang kata Nabi, di mahsyar itu ada orang yang keringatnya semata kaki, sebetis, sepinggang, sampai ila ansafi udunaihi, sampai memenuhi dua telinganya, sampai ke batas telinga. Jadi kalau telinga, coba ukurkan, mata kena enggak? Kena. Hidung, mulut, nah itu bergantung amalan kita masing-masing. Maka di sini diingatkan, perbanyaklah bekal untuk sana nanti. Kalau di dunia ini, ya banyak orang numpuk-numpuk, mati, selesai. Tak sempat lagi wakaf, tak sempat lagi haji, tak sempat umroh, tak sempat ngaji. Sayang. Maka oleh sebab itu nggak usah sayang-sayang kita. Apa? Nantilah yang sesungguhnya. Dunia sementara, akhirat selamanya. Ya, dunia punah, musnah, makanya fana, alam fana, alam yang akan binasa. Yang nggak binasa, wa yabqa wahid, kata Rasul. Keluarga, harta, balik. Fayarji'uthnani, balik yang dua. Wa yabqa wahid, satu saja yang tetap, yang tinggal sama kita. Wa huwa amaluhu, itulah amal kita. Jadi apapun bisa dibuat amal, yuk. Yang punya kemampuan harta silahkan. Yang punya kemampuan ilmu silahkan. Yang punya kemampuan tenaga silahkan. Karena nanti hadis-hadis di Riyadhus Shalihin itu
bab tentang banyak cara atau jalan untuk beramal, ya seperti itu. Sampai akhirnya ketika tidak bisa bantu orang, tidak bisa memberi kerjaan sama orang, kau tahan mulutmu untuk tidak menyakiti orang. Itu sedekah, itu amal baik. Nah itu. Jadi kalau saya pakai fadhail, kita fadilah standar dunia, saya pakai Imam Nawawi punya Riyadhus Shalihin. Nah, kita mau baik, kita mau ngaji sufi, mau ngaji akhlak, sana. Standarnya itu akhlak Nabi di situ. Ya. Jadi kalau kita ini mau namanya ngaji sufi, sufi itu lembut, soft, ya, lembut ya, bersih, halus. Apa? Ikutlah amal-amal Nabi dari sekecil mungkin, adab sekecil mungkin, itu untuk latihannya. Maka saya ingat-ingatkan kan, keluar rumah, masuk rumah, ya, pakai sandal, pakai selop, masuk WC, keluar WC, itu dilazimi dengan kesadaran. Insya Allah nanti Allah berikan semangat kita untuk mengamalkan yang lebih besar, bisa nata hati, insya Allah. Jadi nggak usah, mohon maaf nih, bukan nggak boleh ngaji hikam, ya. Nanti ke Imam Ghazali dulu takwa yang, ya. Kalau takwanya masih menjauh yang haram itu masih rendah. Tapi kalau yang halal pun sanggup kita mengerimnya, menjaganya, tidak fudul, tidak berlebih-lebihan, padahal itu halal, nah itu baru naik lagi ke tingkat berikutnya. Dan tidak akan bisa takwa itu kamilah atau kamil sempurna kecuali menjaga anggota yang 5 itu. Tengok nanti di Minhajul Abidin. Cuman kalau ya kita Melayunya tok itu, insya Allah pening Bapak, pening Ibu. Ya, itu udah dikatakan oleh guru kami, almarhum Ustaz Masud. Kalau ngajarkan kitab Minhajul Abidin tanpa disertai Arabnya dan syarahnya Sirajut Talibin, poning, bukan pening lalat lagi. Poning ayam. Nah, itu artinya apa? Jangan dipaksa. Sama baca hikam boleh, tapi jangan dipaksa. Ya, pelan-pelan saja. Nah, kadang jangan dihikam langsung. Terjemahan hikam itu yang Habib Salem Bahresh itu harus berulang kali baru bisa, ya, atau merasakan. Kadang Buya Hamka bukunya penuh dengan sastra, itu nggak bisa sekali baca, mesti diulangi, baru agak terasa. Nah, jadi apalagi baca kitab, ya, akan dia oleh dia. Nah, jadi kalau terjemah Jawa lengkap, akannya siapa, olehnya siapa, balik domirnya kemana itu lengkap. Itu patennya terjemah ala Jawa itu, ala pondok itu. Nah, itu bagus juga diterapkan. Dan mereka punya rumus. Kalau fa'il pelaku, sopo, nah, siapa? Itu apa? Man lil aqil, untuk orang yang berakal. Kalau pelakunya benda, opo. Nah, ya, opo. Jadi apa? Nah, itu ya, itu benda. Maf'ul akan ing. Gitu ya. Nah, jadi lengkap itunya. Ya. Nah, itu bagus kalau diterapkan. Jadi itu untuk pembelajaran, mengerti kemana arah kalimat tersebut ya, pemahamannya. Jadi persiapkan bekal, banyakkan dengan berbuat ibadah kepada Allah, karena bahasanya jalan surga itu amat jauh. Apalagi Nabi mengatakan, ya, jalan ke surga itu dikelilingi oleh makarih, hal-hal yang tidak mengenakkan, tidak menyenangkan, banyak godaan, ya. Tapi sebaliknya untuk ke neraka, huffat bisyahawat,
dikelilingi dengan hawa nafsu. Padahal dia bayarnya. Dia mau zina, dia mau karaokean, taruh nggak zina, tapi happy-happy nengok aurat wanita atau sebaliknya. Bayar, kok mau? Salat berjamaah nggak bayar, ngaji nggak bayar, kok bayar? Nabi udah bilang, ya, surga itu huffat bil makari, dikelilingi oleh yang tidak mengenakan, baik pandangan orang, tanggapan orang, ya cibiran orang. Sedangkan neraka itu huffat bisyahawat, dikelilingi, dipenuhi dengan syahwat, hawa nafsu. Maka banyak orang yang betah walaupun di tempat maksiat. Na'udzubillah. Dan tegakkan olehmu akan perahumu. Tegakkan, betul. Teguhkan. Iya kan? Sama tulisannya kan? Tegakkan kan? Jadi apa pula ada perahu ditegak? Berarti apa? Tak boleh lewat. Enggak, teguhkan, kokohkan, kuatkan olehmu akan perahumu, yakni imanmu. Karena bahasanya laut itu amat dalam. Ya. Jadi kalau lautnya dalam, mungkin ombaknya juga mengerikan. Ya, anginnya kencang. Jadi apa? Kuatkan. Dan ombaknya itu amat besar. Lautnya dalam, ombaknya besar, dan anginnya keras, anginnya kencang. Kalau perahu KW-KW kita bilang ya, gawat lah ini, belum apa-apa udah rekah dia. Retak dia. Tapi insya Allah ini perahu sini kuat-kuat ya kan. Nah, buktinya terus berproduksi kan. Nah, itu tandanya apa? Bertahan, diakui orang. Dan ringankan olehmu akan tanggunganmu, ringankan beban kita. Maka gunung itu amat tinggi. Jadi kalau mau mendaki, masa bawa semua, kompor gas bawa segala macam, tempat tidur, ringankan apa? Bagi tugas. Ini awak sendiri. Ya, apa segala macam bawa, termos bawa. Sampai cuman begitu sampai, ya kalau setengah mati, kalau mati, suruh ringankan apa? Beban. Gunung itu amat tinggi, yakni karena bahasanya titis siratal mustaqim itu amat apa bacaannya? Sani. Sini pakai enggak bahasa sani itu? Sani-sani. Hah, seni-seni. Sani-sani. Apa? Halus. Ya. Titis sirat itu amat halus. Jadi kalau beban kita, dalam arti beban itu tanggungan yang tak baik, bukan bekal. Kita niti di sirat. Ini karena memang dulu tulisannya siratal mustaqim. Sebenarnya siratal mustaqim itu yang di akhirat bukan. Ya sirat saja. Nggak ada mustaqimnya. Ya, siratal mustaqim itu yang di Fatihah itulah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itulah jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka. Siapa? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Orang yang diberi nikmat oleh Allah, nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, para shalihin. Kita mungkin dari yang empat itu tak ada atau belum. Yang satu nggak mungkin lah ya. Nabi itu nggak mungkin, nggak ada nabi lagi. Siddiqin, waduh ya Allah, mau ngimbangi derajat sahabat. Imam Ahmad bin Hanbal nggak diakui itu siddiqin. Syuhada, apa awak berperang sama bantal pun kalah? Ibu ya, gimana Pak? Kita berperang sama bantal pun kalah. Pada lembut tuh bantal, guling, awaknya kalah.
Ya, PTT, pantang telotak. Ya, telentang atau telungkup, terserah lah. Apalagi musim hujan kayak gini, Masya Allah. Itu jangan anggar kuat, sama bantal pun kalah. Kayak gitu ya. Betinju mungkin kuat, sama bantal kalah. Nah itu. Jadi ringankan beban. Kenapa? Mau meniti itu masa banyak bawa. Beratlah, iya. Titiannya halus, sani halus. Ya, kata Nabi apa? Adaqqu minas sya'r ahaddu minas saif, atau duluan yang ahaddu minas saif, adaqqu minas sya'r. Ya, tapi itu hadis Nabi. Ini bak rambut dibelah 7 kata orang tua dulu. Karena Nabi mengatakan demikian. Tidaklah bunyi hadis itu demikian. Tapi Nabi hanya mengatakan lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Itu hadis Nabi. Coba kalau beban kita dalam arti kata yang negatif, dosa, takutnya nyemplung gitu ya. Na'udzubillah. Nah, kalau titinya kayak jembatan Sungai Ular sana, nggak apa-apa. Atau Sungai Padang, nggak apa-apa. Lebar tuh jembatan, itu sungai apa namanya? Ini, yang itu Sungai Padang. Oh, tembusannya. Oh, tembusan Sungai Padang sana. Jembatan sini. Lain. Atau sungai dekat sini, yang hari itu pecabang sekarang. Itulah pokoknya sungai lah. Itu lebar, besar. Ya, awak bawa 1 ton pun tak apa. Coba nanti di sana. Jadi ini ada kabar kita, ada ustaz keliru. Katanya tak dapatnya sirat itu dalilnya. Na'udzubillah. Ya. Wa in minkum illa wariduha. Ya. Siapapun kalian pasti mendatanginya. Itu apa sirat di sana nanti. Belum lagi nanti hadis-hadis Nabi. Yang kata Nabi apa? Sirat tuh kanan kiri ada kalalib. Apa kalalib? Pengait. Kami bilang gerantolan. Ya. Silap-silap kait apa? Nyemplung. Na'udzubillah. Nah, jadi makanya kalau di sirat tuh biarlah merangkak lah, Pak. Biarlah nggak kalbar, kata Nabi itu. Ada orang nyebrang di sirat tuh seperti kilat sampai seperti angin kencang. Masya Allah. Kita tak sampailah demikian. Nggak apa-apa, asal selamat. Nggak. Maaf cakap ngesot-ngesot lah gitu ya kan. Gitu ya, merangkak lah. Asal selamat sampai di topi di seberang sana. Amin. Jangan lambat bilang aminnya. Nanti malaikat mau nyatat tidak jadi. Dan kholiskan olehmu akan amalmu, ikhlaskan. Atau kalau di kholis, bersihkan. Ya. Olehmu akan amalmu, maka bahasanya yang menerima itu amat melihat. Ya, jadi kita ini ngaji akhlak, jangan suka ponis. Udah ngaji akhlak, nanti kena ke kita. Ya, apa ria nggak boleh, apa sum'ah ujub, nanti kena ke kita. Ya, dan jangan orang dijauhkan dari agama, dari kaji. Kenapa? Kita pun tak jamin kita ini bebas dari ria. Karena orang yang menganggap dirinya bebas dari ria, penyakit lah itu. Bebas dari ujub, adalah itu. Hati-hati. Jadi kalau siapapun kita, atau orang curhat dengan kita, kenapa begini-begini, adalah rasaku kok agak-agak pamer. Jadi, nggak boleh, udah berhenti kau. Jangan. Ya, amal jangan berhenti.
Yang disuruh berhenti itu rianya, penyakit kita, sum'ahnya, ujubnya. Dengan apa? Dengan istighfar, taubat kita. Jangan diberhentikan sedekah kita. Betul, ria ini udah terjadi, salah. Sum'ah bahkan, wah, keluar itu nyumbang aku sekian tuh, ikut aku. Nah, sum'ah itu kan memperdengarkan amalan, salah. Berhenti, jangan. Apa? Istighfar, ya Allah, astagfirullah. Apalah, tak ceritakan. Itu gara-gara apa itu mancing. Salah kita, kenapa terpancing? Salah, udah ngaku salah, ya Allah, ampun ya Allah. Nanti lain kali aku nak menjauh lah sama ya dari orang itu supaya tak terpancing. Mungkin setan. Kau selamat kau. Udah tak dekat sama pak itu lagi, sama ibu itu lagi. Diumbang setan. Paten. Sekarang tak ada kau pamer-pamer, tak kau ceritakan, tapi cerita sendiri di dalam hati. Memanglah is the best. Awak pun ngangguk, iya. Iya kan? Ojo. Nah, tak ada yang nanya, awak bercerita. Oh iya, kan gitu ya. Satu mengungkapkan, satu benarkan. Awak juga. Coba sadar woi. Sadar. Apa? Allah Maha tahu, amat melihat. Coba. Nah, itu aja, kajinya gitu-gitu aja, nggak usah sulit-sulit. Kaji kesadaran. Nah, apa yang sulit-sulit? Jadi yang menerima amal tuh amat melihat, amat memperhatikan. Yuk belajar ikhlas. Ikhlas belum berani. Belajarlah untuk ikhlas. Maka segala keinginanmu itu di dalam surga jua. Nah, yang macam-macam nanti. Jadi makanya orang kaya tahan diri. Orang nggak punya tahan selera. Nanti sabar, sing sabar. Ya, di sanalah. Matastahil anfus watalladzul a'yun. Ya, apa yang memang kita ingini, ya, diinginkan oleh nafsu dan mata untuk bersedap-sedap. Kan gitu. Kita kemana? Ke gunung-gunung sana ngapain? Nak menyedapkan mata kan? Nyari air juga ya. Nah, makanya gambaran surga itu seperti itu, jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannat, kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itunya kita cari kan di surga dunia ini kan. Anak-anak pun kalau cari tempat wisata yang ada kolam seribunya, senang lah itu. Kata orang Jawa sampai medok, bekut-kut kulit, senang. Nah, iya. Itu. Jadi itunya dunia. Di sana, masya Allah, sabar. Nah. Dan kemenanganmu itu di dalam akhirat jua. Biarlah menderita di sini, bukan sok tahan menderita, ya, hadapi. Jadi udahlah kayak gini, memang kayaknya nasibku tak berubah. Nah, itu ungkapan keputusasaan atau memang sudah berusaha? Ditakutkan itu ungkapan keputusasaan. Padahal kalau dia semangat lagi bisa berubah. Ya, dari segi apa? Kan tak tahu kita ke depan kan? Nah, itu. Kenapa? Kita ini di makom asbab. Ya. Sakit, mau sembuh, berobat. Kan gitu ya, bokeh, mau berduit, rojo. Itunya. Ya. Apa? Oh, ini mau subur, tanaman dipupuk. Itulah makam sebab. Ya udah, jalankan aja, dan itu sunatullah. Seandainya itu tidak berlaku, berarti Allah tidak menghendaki. Jadi tauhidnya jalan. Gitu ya. Dan Nabi kan nggak diceritakan Nabi itu pengangguran kan. Akhirnya minta-minta, ngomong-ngomong sahabat aku bokeh, gini-gini. Enggak. Kenapa? Sampai berutang itu tandanya ada usaha. Bukan Nabi malas-malasan. Maka kalau ada orang yang katanya sunnah, ngikut sunnah Nabi, ngikut sunnah Nabi,
alasan dakwah, akhirnya bermalas-malasan meninggalkan keluarga tanpa tanggung jawab. Itu dipertanyakan. Ada sunnah Nabi kayak gitu rupanya. Ya, jangan mengelak dari tanggung jawab. Beralaskan sunnah Nabi. Oknum ya, oknum. Dan itu ada dimanapun. Orang-orang seperti itu, mau tarekat, mau ngaji-ngaji kita seperti ini. Ya, mau yang mungkin dakwah-dakwah sampai keluar sana, tetap ada seperti itu. Ya. Agama menjadi kambing hitam. Kalau menjadi kambing putih, mabuk nanti. Kamput. Nanti kamput kan? Alhamdulillah. Jadi kambing hitam pun jangan, untuk tadi istilah mengelabui. Kambing putih pun jangan. Kenapa? Kambing putih itu kalau dia di kaos kamput. Naudzubillah. Maka segala keinginanmu itu di dalam surga jua, dan kemenanganmu itu di dalam akhirat jua, dan pada hadapanmu itu beberapa bidadari yang indah-indah. Bu. Ada ibu-ibu samping sini, anak gadis semua. Ini kelompok anak gadis, sana oma. Ya bu, cemburu lah nanti sama bidadari itu. Depan kami lah bidadari itu, melenggok-lenggok. Oma-oma cemburu, menjoget. Ya bu, demon, ya Allah. Enggak, oma-oma yang di sini ikut ngaji lebih cantik lagi daripada bidadari itu. Masya Allah. Naik bu, naik hidung bu. Kalau naik kuping kan sering, naik hidung jarang. Bernapas lega. Naik hidung, kan gitu ya. Iya, kenapa? Bidadari itu tak ada amalnya. Mak sini ada amalnya. Bakal lebih hebat lah mak sini. Iya, somringah. Ya. Seneng bu, senyum-senyum. Kalah bidadari. Iya, nggak usah takut. Ya, nggak ada orang protes-protes sana. Kalau laki-laki dapat bidadari, kami perempuan dapat ridho ilahi. Itu lebih hebat lagi daripada bidadari itu. Pokoknya nggak ada demon lah di sana. Di surga tuh udah nggak usah cerita lah. Ya, kalau gini-gini banyak kali kalau awak beramal aja yang bagus-bagus, elok-elok beramal. Dah, Allah nggak pernah ingkar janji. Kita buktikan nanti. Jangan bilang nek coyo lagi. Ya, tahu nek coyo bu? Kalau percaya katanya gitu dia. Jangan cerita surga mesti percaya, mesti yakin. Jangan kayak orang-orang yang itu enak kali ngucap la ilaha illallah masuk surga. Itu nek coyo itu. Ya, itu kaji nek coyo itulah dia itu. Diremeh-remehkan kalimat la ilaha illallah itu. Naudzubillah.